Ya, mohon maaf anak-anak, ada kesalahan teknis. Ya, kita lanjutkan. Suku tak sejenis. Tadi min 2B dan 5B kuadrat. Bukan sejenis karena variabelnya berbeda. Sini B pangkat 1, yang sini B pangkat 2. Pak, apakah ada contoh yang lain? Ada. Misalkan di sini variabelnya A, di sini variabelnya B. Itu juga dikatakan tak sejenis. Misalkan pertama, 2A dan 3B. Yang satunya variabelnya A, yang satunya B. Berarti tak sejenis. Contoh lain, aljabar yang tak sejenis yaitu 2X dan 10Y. Depan variabelnya X, yang belakang variabelnya Y. Ketika hurufnya berbeda gitu aja ya. Berarti dia dikatakan suku tak sejenis. Oke, nilai dari bentuk aljabar. Ya. Nah, Pak Tama tadi sudah menjelaskan, aljabar itu simbol sebuah angka yang ditutupi nilainya. Ya, Pak, bagaimana cara pengerjaannya? Kita misalkan seperti ini, untuk mencari nilai dari sebuah aljabar. Pak Tama punya sebuah aljabar, 3x kuadrat min x plus 5y plus 4. Di dalam soal ini, bentuk aljabar tersebut mempunyai dua variabel, yaitu x dan y. Variabel-variabel ini mewakili suatu bilangan. Misalkan, ini kita misalkan, seandainya nanti kalian membuat soal sendiri, membuat bentuk aljabar sendiri dengan nilai variabel yang berbeda, boleh. Ini hanya sebuah contoh. Misalkan ada sebuah aljabar ini, dan x-nya bernilai 2, yang disembunyikan rupanya x-nya tadi 2, dan juga y-nya bernilai 1. Berapa nilai dari bentuk aljabar ini? Yuk kita hitung bersama-sama. 3x kuadrat, x-nya tadi diganti oleh 2, ya, x-nya tadi diganti oleh 2, sini, dikurangi x-nya kamu ganti dengan angka 2, 5y, y-nya kamu ganti dengan dengan angka 1. Nah, lanjut ditambah dengan konstantanya 4. Lagi x-nya kita coba ganti dengan menggunakan angka 2. Berarti x-nya ini semuanya kita ganti dengan 2. Sedangkan y-nya ini kita ganti dengan angka 1. Kita masukkan. Ingat, 3x kuadrat artinya apa tadi? 3 kali x kuadrat. Berarti ketika kita menghitung dari nilai aljabar ini, perlahan ya, 3x-nya kita ganti 2 dikuadratkan. Berarti 2 ini kita kuadratkan terlebih dahulu. Karena kuadrat ini miliknya 2. Atau miliknya X tadi. Berarti 2 kuadrat nilainya 4. Dikalikan dengan 3. Hasilnya 12. Dikurangi dengan X. X-nya tadi kita ganti dengan 2. Lanjut, ditambah dengan 5Y, Y-nya kita ganti dengan angka 1. Ingat, 5Y artinya apa? 5 kali Y. Y-nya kita ganti 1, berarti 5 kali 1. 5 kali 1, 5. Ditambah dengan 4, konstantanya 4. Yuk, kita hitung. Berarti 12 dikurangi 2 berapa? 10. 10 ditambah 5, 15. Kemudian kita tambah dengan 4, 19. Jadi nilai dari aljabar 3x kuadrat min x plus 5y plus 4 dengan nilai x-nya 2, kita misalkan x-nya 2 dan y-nya 1, nilainya adalah 19. Ini kita simpulkan ya. Ketika x-nya kita ubah menjadi 2 dan y 1, nilai dari aljabar tersebut yaitu 19. Pak, saya mau buat bentuk aljabar yang lain. Boleh. Pak, saya nilainya variabel enggak 2, Pak. Bukan 1, Pak. Boleh. Misalkan minus juga boleh. Min 3, min 2, 4, 5, terserah ya. Oke, dalam bentuk pecahan Pak, boleh, nanti akan kita pelajari satu persatu. Oke, FPB dan KPK dari bentuk aljabar bisa kalian pelajari tersendiri sebenarnya. KPK sudah kalian pelajari kelas 6, kelipatan persekutuan terbesar, kelipatan persekutuan terkecil, FPB faktor persekutuan terbesar. Oke, misalkan ada dua bentuk aljabar, 4AB kuadrat C dan 5ABC kuadrat. KPK dari FPB tersebut adalah bagaimana caranya? Ayo,
Ada yang sudah tahu? Nah, di sini ada kesalahan sebenarnya anak-anak. Ini bukan 22, tapi apa? 2 pangkat 2. Mohon maaf, di sini 2 pangkat 2. Yuk kita faktorkan terlebih dahulu dari 4AB kuadrat C. 4. Faktor dari 4 yaitu 2 pangkat 2. Mohon maaf, ini kesalahan, bukan 22, tapi 2 pangkat 2. A sendiri, variabelnya B kuadrat sendiri, kali C. Ingat kan, 4AB kuadrat C artinya apa toh? 4 kali A kali B kuadrat kali C. Berarti ketika kita faktorkan 4 itu faktornya yaitu 2 pangkat 2. Lanjut, 5ABC kuadrat. 5 faktornya yaitu 5ABC kuadrat, kita faktorkan AB kali C kuadrat. KPK, ketika kita SD, KPK. Bagaimana menentukan KPK? Bagaimana cara menentukannya? Ya, kita ambil semua faktor koefisiennya terlebih dahulu. Kita lihat koefisiennya di sini 2 pangkat 2 dan juga 5. Karena tidak ada yang sama, biasanya ketika ada yang sama kita ambil pangkat yang terbesar. Nah, makanya ketika ini tidak ada yang sama, kita ambil saja 2 pangkat 2 dikalikan dengan 5. Nah, variabelnya gimana? Ketika ada yang sama, kita ambil pangkat yang terbesar. Ya kan, ketika SD dulu, karena ini sama kita ambil saja A salah satu. B kuadrat dan B ada yang sama, kita ambil pangkat yang besar, B kuadrat. Ketika ada variabel yang sama, C dan C kuadrat, kita ambil pangkat yang terbesar, yaitu C kuadrat. Maka KPK dari 2 aljabar tersebut yaitu 2 pangkat 2, 4 dikalikan 5, 20, tinggal masukkan saja variabelnya A, B kuadrat, C kuadrat. Nah, bagaimana menentukan FPB? FPB kemarin ketika kita SD, ketika ada faktor yang sama saja, kita ambil pangkat yang terkecil. Nah, kita lihat koefisiennya. Apakah ada yang sama koefisiennya, faktornya? Tidak ada yang sama, tidak perlu kita ambil. Variabelnya, oh ada yang sama, A dengan A. Kita ambil pangkat yang terkecil, karena sama-sama ya kita ambil saja. B kuadrat dengan B, variabelnya FPB, kita ambil yang terkecil saja, B. C dan C kuadrat, kita tentukan FPB-nya, kita ambil yang pangkat terkecil, yaitu C. Jadi FPB dari 2 aljabar ini yaitu A, B, C, atau A kali B dan C. Demikian ya penjelasan dari Pak Tama. Mohon maaf, putrinya Pak Tama rewel, waktunya sekolah. Pak Tama lanjutkan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.